Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Putri Kemala dari kelas 9A SMP Negeri 45 Semarang. Kali ini saya akan menceritakan tentang mengapresiasi pendapat Daulah Utsmani secara singkat. Daulah Utsmaniyah berkuasa selama 6 abad lamanya. Wilayah kekuasaan hampir 3 benua meliputi sebagai wilayah Eropa, Asia, dan Afrika. Kerajaan Utsmani atau Daulah Utsmaniyah pada tanggal 27 Juli 1299 dengan Quraisy Iskisiyah sebagai ibu kotanya. Suku Kayi merupakan nenek moyangnya Daulah Utsmaniyah. Daulah Utsmani beberapa kali mengalami perpindahan ibu kota, di antaranya Sobud pada tahun 1299 sampai 1335 Masehi, Busa pada tahun 1335 sampai 1413 Masehi, Adrianopel pada tahun 1413 sampai 1453 Masehi, Konstantinopel pada tahun 1453 sampai 1922 Masehi. Utsman I merupakan pemimpin pertama Daulah Utsmaniyah. Julukannya Al-Ghazi, kesatria, karena berhasil membangun persatuan suku Turki atas dasar karena Allah SAW. Keberhasilannya mampu membebaskan Bursadi, salah satu kota di tepi laut Marmara. Orkan menjadikan Busra sebagai ibu kota kerajaan yang tadinya berada di Quraisy Iskisiyah, membentuk Iskisyariyah atau Jenisari tentara khusus. Murad I. Pada masa ini, Daulah Utsmaniyah wilayahnya bertambah luas hingga di Asia Kecil dan Eropa. Adrianopel, Edirne berhasil ditaklukkan dan dijadikan ibu kota baru. Bayazid I. Beliau diberi gelar Yaldrum, kilat, karena dalam waktu setahun beliau berhasil menguasai wilayah-wilayah Kristen Anatolia. Beliau juga menghadapi Timur Leng, yaitu penguasa Islam Sunni keturunan Mongol Turki. Perselisihan dengan Timur Leng dipicu oleh 1. Adanya desakan beberapa pemimpin di daerah Irak penaklukan Timur Leng meminta bantuan Bayazid. 2. Adanya provokasi beberapa kerajaan Kristen untuk menyerang Bayazid. 3. Adanya kesamaan motivasi untuk melakukan perluasan wilayah. Berikut para khalifah pada masa kebangkitan kembali Daulah Utsmaniyah hingga menjelang kemunduran dan berakhirnya Turki Utsmani. Muhammad I menjalin hubungan diplomatik dengan penguasa Byzantium dan Fenisia agar kedua negara tersebut tidak mengganggu keadaan dalam menegeri Daulah Utsmaniyah. Merupakan khalifah yang sangat mencintai fuqaha sehingga memindahkan ibu kota dari Adrianopel ke Busron sebagai kota para fuqaha. Beliau wafat pada usia 43 tahun. Murad II, perluasan wilayah dengan prioritas merangkul wilayah Albania, Asia Kecil, Valah, dan Hongaria yang sebelumnya terlepas dari kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Pada masa ini terjadi beberapa peperangan, di antaranya Perang Salib Kedua. Muhammad II Al-Fatih menerima mandat kekuasaan pada saat ia berusia 12 tahun. Beliau mahir dalam hal strategi perang, cerdas, menguasai sains,
matematika, dan juga mampu berkomunikasi dalam 6 bahasa. Saat berusia 21 tahun, beliau berhasil menaklukkan Konstantinopel sehingga mendapatkan julukan Al-Fatih, sang penakluk. Usaha yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih dalam menaklukkan Konstantinopel: 1. Membuat kesepakatan dengan negara tetangga seperti Venesia, Magyar, dan Bosnia. 2. Membuat benteng di Selat Bosporus untuk menutup akses bantuan Konstantinopel. 3. Mengutus seseorang untuk memata-matai kelemahan dan kekuatan benteng Konstantinopel. 4. Memerintahkan Tarkan Pasha untuk menemui saudara kandungnya Kaisar Konstantinopel agar tidak mengirim bantuan ke Konstantinopel. Konstantinopel kemudian dijadikan sebagai ibu kota Turki Utsmani dan diubah namanya menjadi Istanbul, kota Islam Istanbul. Lalu, gereja Hagia Sophia diubah fungsinya menjadi masjid, dan di kota ini juga dibangun Topkapi, sebuah istana yang megah. Bayazid II merupakan termasuk pemimpin yang lemah dan terjadi banyak kekacauan politik. Terjadi banyak perselisihan hingga akhirnya tahun 918 Hijriah atau 1512 Masehi, Sultan Bayazid II menyerahkan kekuasaannya kepada Sultan Salim I. Sultan Salim I merupakan salah satu khalifah yang paling dihormati, giat, dan pekerja keras. Dengan masa kekuasaannya yang singkat, namun beliau berhasil mempersiapkan Daulah Utsmaniyah dalam mencapai titik puncaknya, yakni pada masa Sulaiman Al-Qanuni, putra sekaligus penerusnya. Sulaiman I naik tahta saat Turki Utsmani mengalami puncak kejayaan. Beliau diberi julukan Al-Qanuni atau The Magnificent, pembuat undang-undang, yang tertuang dalam kitab Multaqul Abhar atau Multaqul Abhur, muara segala samudra, dikenal juga dengan Qanun Utsmani. Beliau berhasil menguasai kota-kota besar seperti Madinah, Yerusalem, Damaskus, Baghdad, dan sebagian besar Balkan, serta sebagian besar Afrika Utara. Setelah Sulaiman Al-Qanuni meninggal dunia, Daulah Turki Utsmani mulai mengalami kemunduran yang signifikan. Daulah Utsmaniyah banyak kehilangan wilayahnya, banyak muncul pemberontakan, perebutan kekuasaan, dan krisis kepemimpinan. Berikut ini adalah nama-nama sultan yang berkuasa di Daulah Utsmaniyah sepeninggalan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Setelah sekian lama mengalami kemunduran, Daulah Utsmaniyah dilanda berbagai krisis, baik pada bidang ekonomi, politik, maupun militer. Hingga akhirnya Kesultanan Turki memasuki masa reformasi di bawah pemerintahan Sultan Abdul Hamid II dan keturunannya, yang merupakan sultan terakhir sebelum Turki berubah namanya menjadi negara republik pada tahun 1924 Masehi dengan nama Republik Turki. Dari perjalanan sejarah Daulah Utsmaniyah tersebut, banyak pelajaran yang bisa kita ambil untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, bekerja keras dalam menetapkan sistem hukum pemerintah, bekerja keras dalam memperkuat negara melalui militer, bekerja keras
dalam membangun ekonomi negara, bekerja keras dalam mewujudkan toleransi antar umat beragama, bekerja keras dalam meningkatkan sains teknologi, membangun dan menghargai bahasa dan budaya, membangun dan menghargai arsitektur.